Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok sistem endokrin akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kami. Yang pertama, nama saya Stephen Gabriel Baso dengan NIM 2110092. Saya Nabila Kartika Ayu dengan NIM 2110070. Saya Rina Febianti Puspitasari NIM 2110026. Saya Diwayu Ramadhan Putra NIM 2110010. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan menjadi suatu tindakan. Sistem endokrin merupakan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam tubuh. Sistem endokrin tidak memasukkan kelenjar eksorin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Pada umumnya, sistem endokrin bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologis tubuh, seperti aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Sistem endokrin pada manusia memiliki fungsi yang paling umum, yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. 2. Menstimulus urutan perkembangan. 3. Mengkoordinasi sistem reproduktif. 4. Memelihara lingkungan internal yang optimal. 5. Melakukan respons korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. 6. Mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 7. Merangsang pertumbuhan jaringan. Yang terakhir yaitu mengatur metabolisme. Ini saya akan menjelaskan kelenjar hipofise yang ada di sini. Suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Dapat dikatakan sebagai kelenjar pemimpin sebab hormon-hormon yang dihasilkan dapat mempengaruhi pekerjaan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofise terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kelenjar tiroid terdiri atas 2 buah lobus yang terletak di sebelah kanan dari trakea, diikat bersama oleh jaringan tiroid dan yang membatasi trakea sebelah depan. Atas pengaruh hormon adenohipofise, kelenjar tiroid dapat memproduksi hormon tiroksin. Fungsi hormon tiroksin mengatur pertukaran zat atau metabolisme dalam tubuh dan mengatur jasmani. Struktur kelenjar tiroid terdiri atas sejumlah besar vesikel di mana sel-selnya mengeluarkan cairan bersifat lekat, yaitu koloidae tiroid yang mengandung senyawa yodium dan dinamakan hormon tiroksin. Lalu ada fungsi kelenjar tiroid. Yang pertama, bekerja sebagai perangsang proses oksidasi. Lalu yang kedua, mengatur penggunaan oksidasi. Ketiga, mengatur pengeluaran karbonioksida. Keempat, metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan. Yang kelima atau yang terakhir, pada anak mempengaruhi perkembangan fisik dan mental Dalam tubuh. Hipoparatiroidisme terjadi pada kasus kekurangan kalsium di dalam darah atau hipokalsemia, mengakibatkan kejadian tetani dengan gejala khas kejang, khususnya pada tangan dan kaki atau carpopedal spasmus. Dapat diringankan dengan pemberian kalsium. Hiperparatiroidisme biasanya berhubungan dengan tumor kelenjar. Terdapat gangguan distribusi kalsium dari tulang dimasukkan kembali ke serum darah. Osteoporosis dan osteomilitis dapat mungkin terjadi. Terima kasih. Tentang kelenjar timus, terletak di dalam mediastinum di belakang sternum. Hanya dijumpai pada anak di bawah 18 tahun. Warna kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Pada bayi baru lahir, ukuran kelenjar sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja menjadi 30-40 gram dan kemudian berkerut lagi. Fungsi kelenjar timus adalah 1. Mengaktifkan pertumbuhan badan. 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelas. Suprarenal atau adrenal, jumlahnya ada 2.
terdapat pada bagian atas dari ginjal kiri dan kanan. Ukurannya berbeda-beda, beratnya rata-rata 5-9 gram. Kelenjar suprarenal terbagi atas dua bagian, yaitu bagian luar korteks berwarna kekuningan yang ini. Terus menghasilkan keseimbangan air, elektrolit dan garam-garam. Lalu mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat, arang dan protein. Lalu mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Terus bagian medula yang menghasilkan adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin berfungsi ada satu ya guys, vasokonstriksi pembuluh darah perifer, B relaksi bronkus. Terus kontraksi selaput lendir dan arterioli pada kulit sehingga berguna mengurangi operasi pada perdarahan, operasi kecil. Kelenjar pinealis atau epifise. Kelenjar ini terdapat di dalam bagian otak yang di sini loh guys. Di dalam ventrikel berbentuk kecil merah seperti sebuah cemara. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin. Kelenjar pankreatika terdapat pada belakang lambung di depan vertebra lumbalis 1 dan 2. Terdiri dari sel-sel alfa dan beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sedangkan sel beta menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon insulin mengendalikan kadar glukosa dan digunakan sebagai pengobatan. Memperbaiki kemampuan sel tubuh untuk mengobservasi, juga menggunakan glukosa dan lemak. Kelenjar testika terdapat pada pria di skrotum, menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini berfungsi menentukan sifat kejantanan, misal adanya jenggot, kumis, jakun, menghasilkan sel mani, spermatozoid, serta mengontrol pekerjaan seks sekunder pada laki-laki. Kelenjar ovarika. Kelenjar ovarika terdapat pada wanita, terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus, menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Hormon ini mempengaruhi pekerjaan uterus serta memberikan sifat kewanitaan, misal pinggul yang besar. Sekian penjelasan singkat dari sistem endokrin. Terima kasih.